Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Huda Rere. Pada sesi kelas kali ini, Pak Huda akan menjelaskan alat dan sistem pernapasan pada hewan. Sama halnya seperti manusia, hewan juga memiliki sistem pernapasan dan setiap hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Selain bentuknya berbeda, cara kerja alat pernapasan itu juga berbeda pula. Sistem pernapasan hewan itu menyesuaikan dengan lingkungan tempat dia hidup ya. Contoh, hewan yang hidup di air pastinya berbeda sistem pernapasannya dengan yang di darat. Sistem pernapasan terdiri dari organ-organ pernapasan. Ya, kalau manusia itu ada mulai dari hidung, ya, tenggorokan, paru-paru dan selanjutnya dan seterusnya. Dan cara kerja organ pernapasan tersebut juga. Ya. Sekarang ada beberapa jenis dari alat pernapasan pada hewan. Yang pertama adalah pernapasan melalui kulit. Hewan apakah itu? Oke, yang pertama adalah cacing. Oke, kalau teman-teman pernah ya melihat atau memegang cacing, kenapa sih dia selalu lembab? Lembab itu maksudnya agak basah ya dan berlendir. Jadi badan cacing ya basah dan berlendir itu tujuannya berguna untuk mempermudah si cacing untuk menghirup oksigen ya. Jadi makanya cacing itu suka di tempat-tempat yang agak basah ya, lembab. Jadi dia nggak suka yang tempatnya kering. Contoh misalkan kayak di pasir yang kering kayak gitu kan, pasti dia nggak ada. Oke, ini gambar selanjutnya ya. Ini yang Poda tunjukkan ini adalah hasil dari perbesaran atau kira-kira seperti ini nih. Permukaan dari badan si cacing itu ya. O2 itu maksudnya oksigen, CO2 adalah karbon dioksida. Oke, ketika cacing memulai bernapas, jadi cacing itu menghirup oksigen dari permukaan kulitnya ya. Jadi dihirup, terus setelah dihirup oksigen itu masuk ke dalam darah ya, lalu dialirkanlah ke seluruh tubuh si cacing itu. Setelah oksigen itu diedarkan atau disebarkan ke seluruh tubuhnya, pasti ada yang keluarnya kan. Nah, yang keluarnya itu adalah disebut karbon dioksida. Jadi kalau manusia itu ketika kita menghirup napas seperti ini, nah itu yang kita hirup adalah oksigen. Sedangkan ketika kita selesai menghirup, nanti pasti ada yang keluar kan, bisa melalui mulut ya atau melalui hidung. Nah, yang angin yang keluar itu ya bisa melalui mulut atau melalui hidung, itu dinamakan adalah karbon dioksida. Jadi kalau si cacing itu masuknya udara itu melalui kulit, lalu diedarkan ke seluruh badan si cacing. Kalau ada siklusnya kan, ada yang masuk juga ada yang keluar. Jadi ketika ada yang sudah masuk selesai, ada juga yang keluar. Yang keluarnya berupa karbon dioksida. Yang masuk adalah oksigen. Oke, ini adalah sistem pernapasan melalui kulit ya. Contoh hewannya adalah cacing. Kita lanjut lagi ke contoh yang lain atau alat pernapasan yang berbeda. Melalui trakea. Sini Pak Huda ambil contoh hewannya adalah lebah madu. Jadi sama seperti hewan lainnya, lebah juga menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nama sistem pernapasannya yaitu
trakea. Apa sih trakea itu? Jadi trakea itu adalah sistem pernapasan yang bentuknya seperti tabung yang mempunyai banyak percabangan-percabangan. Nah, percabangan itu disebut dengan trakeola. Sekarang pertanyaannya, lewat mana sih oksigen dan karbon dioksida itu keluar masuk? Ya, kalau misalkan manusia itu namanya hidung kan. Nah, kalau lebah namanya spirakel. Spirakel ada dua, ada di bagian kepala dan di bagian perut ya. Nah, ketika spirakel ini menghirup oksigen, jadi trakeanya nanti yang mengirimkan oksigen itu ke seluruh tubuh si lebah. Nah, dan di saat bersamaan pula ya, trakea juga mengeluarkan karbon dioksida ya yang ada di dalam tubuh si lebah lalu keluar melalui spirakel. Itu ya, sistem pernapasan melalui trakea pada hewan lebah atau serangga pada umumnya. Adapun sistem pernapasan selanjutnya yaitu melalui insang ya. Jadi ikan itu bernafas menggunakan insang. Insang itu berbentuk seperti lembaran-lembaran merah ini ya. Lembaran merah tipis berwarna merah. Adapun proses pernapasan pada ikan menggunakan insang yaitu saat ikan membuka mulutnya ya. Ikan memasukkan air yang mengandung oksigen ya. Lalu saat mulut ikan tertutup, insang akan terbuka ya. Jadi saat dia menutup mulut, insang ini akan terbuka dan di situ akan keluar airnya ya. Airnya keluar, lalu oksigennya dihirup oleh si ikan. Dan di saat itu juga ada terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ketika air tadi keluar melalui insang tadi, itu bersamaan juga karbon dioksidanya keluar. Oke, itu pernapasan yang melalui insang pada ikan ya. Nanti Pak jelaskan bahwa ada beberapa juga ikan yang tidak bernafas menggunakan insang. Selanjutnya adalah pernapasan melalui paru-paru. Di sini pernapasan menggunakan paru-paru ada dua. Teknisnya sama ya. Udara itu masuk ya melalui hidung ya. Terus ke tenggorokan lalu ke paru-paru dan keluar lagi seperti itu ya. Oke, selanjutnya pernapasan melalui paru-paru pada hewan mamalia atau yang hidup di air. Jadi seperti kata Pora tadi, tidak semua yang di air ikan itu bernapas menggunakan insang. Contohnya adalah paus nih. Ya. Dan lumba-lumba juga. Jadi ketika paus menghirup udara, dia akan muncul ke permukaan. Sama halnya juga dengan lumba-lumba. Makanya sering biasanya muncul ke permukaan itu untuk menghirup udara. Selanjutnya, mamalia yang hidup di darat ya juga menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya. Sama halnya juga ya dengan hewan-hewan lainnya, udara itu masuk melalui hidung, lalu melewati tenggorokan, akhirnya sampai ke paru-paru. Lalu proses seperti itu juga untuk mengeluarkan karbon dioksidanya. Oke, demikianlah tadi. Semoga yang Pak udah jelaskan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Tadi adalah pembelajaran tema 2, subtema 1 tentang alat dan sistem pernapasan pada makhluk hidup, khususnya hewan. Oke, pada video selanjutnya Pak udah akan jelaskan bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Semoga mudah dipahami. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya apabila belum, beri komentar dan masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.